Hai semuanya, kembali di review Autonet Max dan ini adalah Chevrolet Captiva facelift. Mobil baru yang diluncurin di Gias 2016 kemarin dengan harga 400 juta hingga 450 jutaan. Jadi apa aja yang udah dibawa sama Captiva facelift ini? Ini dia reviewnya. Captiva adalah mobil yang meluncur di Indonesia tahun 2007 dan selama ini dia baru dapat 2 kali facelift tanpa pernah ganti model. Dan itu rada-rada gimana gitu kalau mengingat pesaing-pesaingnya itu udah pernah ganti model. Contohnya di sebelah sini kita lihat ini CR-V model baru, terus ini CX-5 model baru juga, terus di sini ada X-Trail yang facelift. Jadi katakanlah kalau CR-V baru itu kayak Nikita Willy atau Mazda CX-5 kayak Nikita Mirzani dan X-Trail facelift itu kayak Nikita Kusuma. Kalau Captiva itu Nikita bingung Chevrolet maunya apa. Soalnya 10 tahun nggak ganti model. Ini Captiva padahal bukan mobil yang benar-benar cantik. Gagah sih, tapi tetap aja kerasa kalau ini adalah mobil yang sudah berusia 10 tahun. Oke, tapi kita fair aja. Apa yang baru di Captiva facelift? Kalau di Captiva yang lama, logo Chevroletnya ada di sini dan dia sekarang pindah ke bagian atas. Dan sama seperti Captiva yang sebelumnya, dia sudah pakai proyektor. Sekarang dia punya LED DRL, tapi lampunya masih halogen, bukan LED dan bukan HID. Terus di bagian bawahnya sini ada krom-kroman fog lamp di tipe LTZ standar. Dan peleknya si Captiva facelift ini, facelift yang terakhir, dia juga peleknya baru dengan desainnya oke, simple dengan palang 5, tapi dia udah pakai two-tone, jadi nggak monoton. Dan dia pakai ban buatan Korea, Hankook Optimo dengan ukuran 235/50 R19, 19 inci, seukuran sama Mazda CX-5 dan which is itu gede banget. Oh ya, dan buat remnya dia depan belakang udah cakram, udah ABS dan udah EBD, udah BA. Terus kita lihat di sini ada fender fin, tapi ini palsu sih, ini jadi nggak ada bolongannya, cuma hiasan gitu doang. Dan di belakang kelihatan kalau kelihatannya GM atau Chevrolet udah kehabisan ide buat menyegarkan tampilan si Captiva ini. Contohnya yang beda di sini cuma paling motif di lampu remnya, terus di sini ada 1, 2, 3 sensor parkir, diffusernya dikasih warna silver dan knalpot ganda seperti Captiva yang lama. Tapi gue agak sedikit kecewa karena kalau Captiva lama, dia itu kaca bisa dibuka secara terpisah dari pintu bagasi. Cuma yang sekarang ini nggak bisa. Sebelum kita masuk, gue mau kasih lihat. Jadi kuncinya seperti ini. Mungkin bentuknya rada-rada nggak lazim, tapi kalau kalian lihat mobil-mobil Cadillac, biasanya keylessnya juga seperti ini. Dan kalau misalnya pengen buka kunci manualnya, seperti ini, ada tombolnya di sini. Dan kalau misalnya SUV atau crossover lainnya di Jepang, buat keyless entry itu tombol cuma di sini doang. Kalau Captiva ada di 4 pintunya, di sini, sama di pintu sebelah sananya. Dan untuk Captiva baru dia sudah punya blind spot monitoring. Ini keren. Masuk ke dalamnya juga nuansa Captiva lama tuh masih ada banget, masih kerasa mobil yang usianya udah 10 tahun, kelihatan usang. Dan kalau kalian lihat Captiva lama, dia kan tuh setirnya gede banget ya, kayak pelek sepeda gunung. Sekarang dia pakai setir yang ukuran lebih kecil dan ini tombol di setirnya banyak banget. Kalau di sebelah kiri di sini dia ada cruise control, di sebelah kanan ada buat telepon dan ini buat head unit, volume dan source segala macam. Bener-bener banyak tombol di bagian driver sini. Tapi biarpun desain interior dari Captiva ini sedikit agak dated atau usang, gue suka sama kualitasnya karena di sini dia pakai material yang bagus. Ini plastiknya solid dan agak sedikit empuk, terutama di pintu. Ini empuk banget ya bagian atas. Meskipun di bawahnya emang plastik biasa, nggak ada yang begitu spesial.
Dan di door trim ada sedikit lapisan kulit. Dan biasanya kalau mobil-mobil sekelas dia, soft touch-nya cuma di depan, dia ini sampai ke pintu belakang. Ini keren banget. Meskipun untuk motif di sekitar sini gue agak nggak begitu yakin. Dan kalau misalnya kalian jadi supir di Captiva ini, kalian bakal suka sama pengaturan setirnya. Dia bisa maju mundur dan naik turun. Ini leluasa banget. Dan kalau kalian lihat di tuas sebelah kanan, dia udah punya headlamp otomatis. Kalau soal kepraktisan, gue rasa mobil ini bener-bener bisa lo andalkan, karena ini lacinya selain dia punya ukuran yang lumayan pas, di dalamnya di sini dikasih kain yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian punya barang yang licin, itu nggak akan beradu di dalam glove box. Keren banget. Dan nggak cuma laci di sini, laci kecil di bagian driver ini juga dikasih kain yang halus banget di dalamnya. Ini keren. Dan kalau buat di sini ada kaca dan lampunya langsung nyala kalau kita buka penutupnya. Di sini juga ada. Terus di sini ada tempat buat naruh kacamata. Oke. Dan di sini ada tempat buat naruh HP. Dia punya kantong pintu yang luasnya nggak seberapa apa, cuma buat naruh botol satu sama naruh mungkin komik atau apa yang kecil. Dan di sini mungkin kalian cuma ngeliat 1-2 cup holder sama satu penyimpanan kecil di bagian sini. Tapi kalau kita pencet ini, lihat di sini ada laci yang ini gede banget. Kira-kira setangan orang dewasa lebih dikit. Jadi kalau mau naruh barang-barang rahasia bisa di bawah sini biar nggak ketahuan. Terus di armrestnya ada tempat penyimpanan lagi buat banyak banget. Dan kalau misalnya lagi nyetir, ini bisa jadi armrest dan posisinya sangat-sangat pas. Terus kita lihat di sini ada pengatur ketinggian seatbelt. Dan jumlah speaker di Captiva ini banyak banget. Jadi karena di setiap pintu ada 2 speaker, jadi total di dalam sini ada 8 speaker. Sekarang kita mau lihat head unitnya, karena katanya ini ada kemajuan banget di sebelah sini. Kita lihat tampilannya minimalis ya, kayak gadget kekinian. Sekarang kita mau coba Apple CarPlay-nya. Di sini ada iPhone 7, bukan punya gua. Kita colok. Jadi displaynya pindah dari iPhone langsung ke sini. Tapi nggak semua fungsi bisa pindah ke sini, karena aplikasi yang pindah ke head unit cuma aplikasi yang emang bisa dijalani via head unit mobil. Jadi sebatas telepon, musik, maps, message, terus musik segala macam, NPR, Stitcher segala macam. Tapi untuk maps, gua rasa nggak terlalu rekomen ya pakai mapsnya Apple, karena mapsnya Google gua rasa lebih akurat daripada punya Apple. Nah di sini dia canggihnya. Jadi Chevrolet Captiva Facelift adalah mobil pertama di kelas non premium di Indonesia yang pakai Apple CarPlay dan Android Auto sebagai standar. Jadi kalau kalian para gadget freak, mungkin kalian bakal senang banget sama mobil ini. Terus di bagian bawah kita lihat di sini ada AC, terus defogger depan, defogger belakang, sama buat ngatur sirkulasi udara di mobil. AC-nya udah otomatis dengan pemanas dan pendingin. Di sini juga kalau misalnya buat dual zone, jadi di kiri dan kanan bisa beda. Di sebelah sini buat ngatur kecepatan kipas. Terus modenya di sini, matiin AC di sini, dan di sini ada buat stability control. Jadi dia udah stability control sebagai standar, dan ini adalah hill descent control. Jadi buat kalau turunan biar kecepatannya bisa dibatasi, biar kita bisa lebih aman ngendalin mobilnya. Di sini hazard buat rear AC dan mode eco. Dan di Captiva Facelift ini dia masih pakai transmisi otomatis dengan tipe torque converter. Jadi nggak ada bedanya dibanding Captiva yang kemarin. Dan ada sedikit hal yang aneh. Oke, dia punya mode manual. Mungkin dia emang nggak punya pedal shift, tapi mode manualnya bisa secara tiptronic. Tapi ini ada yang kebalik, kan biasanya gigi dorong ke depan, kalau turun gigi tarik ke belakang. Tapi nggak cuma Captiva sih yang gini, banyak mobil yang seperti ini. Jadi mungkin ini agak minor. Ini baris kedua dari Chevrolet Captiva, dan kalau kalian pengen SUV yang baris keduanya lega, tapi nggak pengen SUV leather frame, gue rasa ini adalah pilihan yang tepat. Karena lihat, ini ruang kepalanya lega banget meskipun tinggi gue 178 cm. Ruang kakinya juga oke, dan depan ini adalah posisi mengemudi gue. Dan as standard dia udah jok kulit di semua baris kulit. Dan seperti yang gue bilang tadi, bagian belakang aja panel pintunya udah empuk banget buat dipegang, dan dia punya armrest di sebelah sini. Dan seperti yang gue bilang, ada speaker 1, 2,
tapi kantong di pintunya kecil, jadi nggak begitu praktikal buat di belakang. Tapi kita dapat charger di sini, dan mobil all-wheel drive biasanya punya terowongan di sini buat drive shaft ke belakang, tapi ini dibuat rata. Tapi ini yang front wheel drive sih, jadi mungkin nggak begitu masalah. Tapi hasilnya kalau misalnya pengen duduk di tengah, ini benar-benar masih nyaman. Dan kalau kalian pengen sandaran, kita bisa atur sandarannya serba mungkin. Jadi nyaman banget buat duduk di sini. Dan di sini ada armrest dengan 1, 2 cup holder. Oke, itu aja. Dan kekurangan dari Captiva adalah biarpun jok tengahnya lega, tapi dia nggak punya sliding buat baris kedua. Dan gue heran kenapa semua Chevrolet seperti ini, mau Captiva, mau Trax, Orlando, semuanya nggak punya fitur sliding di baris kedua. Padahal kalau ada bisa buat bikin baris ketiganya lega-lega dikit. Nah, begini kalau misalnya kalian jadi orang dewasa yang duduk di bangku baris ketiga Captiva. Ruang kepala masih ada dikit, tapi kalau kaki kalian terlalu panjang seperti gua, kalian bakal benar-benar mentok sama bangku baris kedua. Jadi, saran gue orang dewasa bisa duduk di sini, tapi buat perjalanan pendek aja, karena di sini lebih rekomen buat anak-anak. Dan ada yang sedikit lucu di sini, karena kenapa Captiva dari dulu AC buat baris ketiganya selalu ada di sebelah sini. Padahal kalau gue boleh saran, ini dipindah aja ke plafon tengah biar kerasa sampai belakang dan lebih normal. Oke, sekarang kita mau lihat bagasinya seluas apa. Kita mau cek bagasinya sekarang. Ya, gue kira udah electric tailgate. Dan oh ya, kelihatan di sini dia udah punya kamera parkir, tapi ini kok kayak tai lalat ya. Kenapa gak bisa dibikin lebih kecil dan rada ngumpet gitu biar kelihatan lebih bersih. Dan ini bagasinya secara standar gue rasa kapasitasnya nggak begitu gimana banget. Ada tas, dia bisa muat sekitar 1, 2, 3 tas, paling 4 tas sih kalau mau maksa. Dan kalau buat ngelipet bangku baris ketiganya, ada tuas di sini, dorong. Kita dapat bagasi yang rata lantai, dan ini bibir bagasinya benar-benar dibuat rata. Terus kita lihat di bawah sini ada apa? Jadi ada tempat penyimpanan buat kanebo, dongkrak segala macem, buat perawatan darurat. Dan di sini ada colokan listrik. Dan ada tethering point buat jaring segala macem, cargo net. Dan kalau misalnya kalian pengen ruang bagasi lebih lega lagi, kita bisa lipat. Sama yang ini juga. Nah, walhasil dapat deh yang rata lantai dan sangat praktikal. Dan salah satu fitur yang jadi keunggulan Captiva dan masih ada sampai sekarang dibanding kompetitor adalah self leveling di suspensi belakang. Jadi kalau misalnya kita masukin barang-barang yang berat-berat di sini, biasanya kalau di mobil biasa dia akan mendongak ke atas. Nah, kalau Captiva ini karena ada self leveling tersebut, jadi kalau misalnya diisi barang seberat apapun, mobilnya akan tetap datar. Ini ada plus minusnya. Plusnya, mobil jadi nggak terkesan ngedongak dan bisa lebih stabil. Tapi minusnya, karena dia punya kemampuan buat ngangkat bagian belakang biar nggak ngedongak, suspensi bagian belakang harus dibikin sedikit kaku. Terutama kalau misalnya feature self leveling ini bekerja terlalu berat, dia bisa cepat rusak. Dan oh ya, self leveling ini juga ada di mobil-mobil mewah macam Rolls Royce. Sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Sudah hidrolik sebagaimana wajarnya mobil 400 jutaan. Dan di sini adalah mesin turbo diesel 2000 cc 4 silinder. Dia punya tenaga sekitar 162 atau 163 HP kalau gua nggak salah. Dan torsi yang gede, 400 Nm. Itu kira-kira segede Hyundai Santa Fe, kurang lebih lah. Dan ini adalah versi yang diesel front wheel drive. Ada sih yang versi all wheel drive, tapi gua rasa itu nggak terlalu worth buat dibeli. Karena selain lebih mahal, fiturnya juga lebih sedikit daripada yang ini. Dan gue lihat ini finishing di ruang mesinnya benar-benar rapi. Di sini udah di cover plastik segala macam, bener-bener mobil yang dirakit dengan proper di Korea. Sekarang kita di dalam, kita mau coba nyalain mesinnya. Kunci ada di kantong, jadi kita tinggal puter ini di MID. Kalau gua pencet tombol yang di paling kiri, ada trip A, trip B, fuel range buat 417 km lagi, terus konsumsi
konsumsi BBM rata-rata jadi 16,5 liter per 100 km. Jadi makin kecil angkanya makin bagus. Fuel ekonomi. Dan kalau misalnya di dalam sini suara dieselnya yang masuk itu masih benar-benar sedikit. Kecuali kalau misalnya di luar ya suara mesinnya standar. Kita langsung jalan. Rem parkir elektronik lepas. Sabuk. Ya sekarang kita lagi nyobain si Captiva Diesel facelift, dan gue rasa mesinnya ini benar-benar mesin yang performanya bisa lo andalkan, karena setelah RPM 2000 lo bisa ngerasain turbonya kickin. Tapi di bawah RPM 2000 itu memang tenaganya biasa aja, so-so. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngerasain performa optimalnya, gue saranin jaga RPM mesin di atas 2000. Tapi yang diesel ini gue rasa adalah pilihan terbaik kalau misalnya kalian pengen beli Captiva. Yang bensin gue nggak gitu rekomend karena udah lemot, boros lagi. Serius, mesin diesel Captiva ini salah satu mesin yang feel-nya enak, torsinya enak, dan tenaganya itu pas banget. Tapi untuk menikmati performa dan efisiensi maksimal dari si Captiva ini, dari mesin dieselnya, kalian nggak boleh ngisiin bensin yang sorry to say jelek, seperti solar-solar yang sulfurnya tinggi yang ada di daerah-daerah yang harganya masih paling murah itu. Minimal kalau kalian mau isi, itu kayak Pertadex atau Shell diesel atau nggak dieselnya Total. Chevrolet sendiri emang nggak gitu rekomendasiin buat mobil ini diisi sama solar-solar yang biasa, kecuali darurat. Soalnya dari pengalaman pemilik Captiva yang udah-udah, kalau diisi sama solar biasa, mesinnya jadi sedikit lebih lemot dan bakal sering ngembul asap di bagian belakangnya. Ibaratnya seperti ini. Kalian punya anak atau adik yang luar biasa jenius, luar biasa pintar, selalu ranking terus karena kalian kasih asupan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Tapi begitu kalian kasih junk food atau micin mungkin 1-2 kali mungkin nggak akan berasa apa-apa, tapi makin keseringan kalian kasih makanan yang jelek, mungkin prestasinya akan menurun dan kalian pasti akan marah. Padahal yang ngasih asupan gizi jelek siapa? Dan buat si Captiva facelift ini sekarang dia pakai power steering hidrolik, bukan elektrik. Jadi gua rasa dia punya bobot yang pas buat diputar kesana kemari, tapi nggak akan bikin kita keringetan karena terlalu berat. Jadi bobotnya ini benar-benar pas buat dimainin. Dan gua rasa setir yang seperti ini bakal benar-benar ngebantu saat kita harus perjalanan jauh. Katakanlah dari Jakarta ke Bandung atau Jakarta ke Cirebon. Pokoknya karakter seperti ini enak banget buat jalan jauh. Dan kalau soal suspensinya sendiri, gua rasa dia tuh benar-benar balance. Jadi keras enggak, sedikit firm tapi masih tolerable, masih ada toleransinya. Nggak akan bikin kerasa kayak perut lu kekocok di dalam mobil ini. Kalau buat empuk-empuknya pun, ya empuknya nggak akan bikin kayak lu mau keguling gitu setiap kali lu berbelok. Jadi dia tuh settingannya benar-benar pas. Jadi kalau ngelewatin jalan keriting nggak kerasa kayak der gitu dalam kabin. Jadi selain karena settingan suspensinya pas antara handling dan kenyamanan, dia juga punya peredaman kabin tuh yang bener-bener salah satu yang tersenyap yang pernah gue rasakan untuk mobil sekelas ini. Suara-suara luar nggak masuk, kecuali kalau cemprek banget. Ini sekarang kita lagi jalan raya, kita mau coba kickdownnya. Sekarang kita di RPM 1500, kecepatan 30. Kita kickdown. Gile. 40, 60, 70, 80, 90, 100.000 di 3.500 RPM. Oke. Pelan. Jadi meskipun cuma 2000 cc turbo, emang speknya di bawah si Santa Fe diesel ya. Ini rasanya bener-bener bertorsi, akselerasinya tuh nonjok banget. Dan transmisinya sendiri tuh ganti giginya halus, mau naik gigi, mau turun gigi, masih bisa dia lakukan dengan halus. Meskipun tadi itu kita nggak pakai mode manual sama sekali. Ini salah satu mesin yang gue bilang worth to try. Masih seperti Captiva yang kemarin, dia pakai
sasis monokok meskipun ada penguatan sedikit di bagian bawah ala-ala leather frame, dan suspensi independen di keempat roda. Dan suspensi di bagian belakangnya itu dia pakai tipenya multilink. Mungkin ada satu di antara kalian yang nanya, kenapa nggak pakai suspensi double wishbone? Oke, karena buat kalian yang ngerti mobil, mungkin kalian ngerti kalau suspensi double wishbone itu adalah salah satu suspensi independen yang konstruksinya paling baik dan paling pas buat handling dan kenyamanan. Masalahnya begini, suspensi double wishbone itu pertama komponennya gede-gede dan makan tempat. Jadi pilihannya kalau dipakai di mobil, dia antara satu, bikin mobil makin gede, dua, bikin bagasi makin sempit. Jadi karena kekurangan itu, oh ya, dan suspensi double wishbone itu mahal. Jadi karena pertimbangan seperti itu, makanya dia pakai suspensi multilink yang juga suspensi independen dan masih punya kelebihan yang patut diperhitungkan, tapi konstruksinya tidak semakan tempat seperti double wishbone. Tapi salah satu kekurangan mobil ini adalah kalau kalian mau muter balik. Gue bilang dia ini punya radius putar yang, sorry to say, agak gede buat mobil sekelasnya. Nggak tahu kenapa, tapi kayaknya gue lebih ngerasa muter balik pakai CX-5 atau X-Trail jauh lebih gampang daripada muter balik pakai Captiva ini. Dan gue pengen nge-highlight soal fitur keselamatan mobil ini karena ini salah satu mobil 400 jutaan yang gue rasa fitur keselamatan itu lengkap banget. Tapi tebak, jumlah airbagnya berapa? 2? 4? Salah. Captiva ini punya 6 airbag. Jadi sama seperti Chevrolet Trax, dia punya airbag yang gue rasa terbanyak di kelasnya. Sementara mobil lain di kelasnya cuma 2 atau enggak 4 paling bagus, dia udah 6. Terus ABS, EBD, segala macem itu udah standar, dan seperti yang gue bilang tadi, dia punya blind spot monitoring buat ngingetin kita kalau ada mobil atau motor di blind spot, sama rear cross traffic alert. Jadi kalau misalnya kita mundur terus ada mobil atau motor yang mau motong, dia bakal kasih peringatan lagi ke kita. Jadi setelah nyobain mobil ini dari tadi, dan gue rasa Captiva masih bener-bener megang kelebihannya di value for money yang tinggi banget. Maksud gue di kelas SUV 400 jutaan, kita dapat fitur yang bener-bener komplit. Tadi yang gue bilang fitur keselamatannya lengkap banget, terus kualitas audio juga bagus, kabinnya lega terutama di baris kedua, mesinnya bertenaga pas meskipun gak seheboh Santa Fe, dan build quality-nya gue rasa termasuk yang paling bagus di kelas ya, meskipun di sekitar kisi-kisi AC itu nggak begitu bagus. Tapi emang mobil ini nggak sempurna karena seperti yang gue bilang tadi, di bagian luar dan dalam tampilan mobil ini benar-benar kelihatan sudah tua, berusia 10 tahunan. Dan untuk yang versi all-wheel drive, yang bensin rada-rada boros, dan setelah itu dia punya kabin baris ketiga yang cocok buat anak-anak, dan kekurangan lainnya adalah kantong di pintunya nggak begitu lega. Oke, sekian dari Auto Red Max. Gue Satrio, thanks sudah nonton, dan jangan lupa like video ini, berikan saran dan kritik kalian di bawah, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Dan dia pakai ban buatan Korea, Hankook. Joknya berat loh.